Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, amma ba'd. Insyaallah ya teman-teman sekalian, kami ingin membacakan kitab Riyadhus Shalihin. Mari kita sama-sama membaca kitab Riyadhus Shalihin ini. Ini adalah kitab yang sangat baik, yang sangat bagus, yang seharusnya ya setiap muslim menyempatkan diri untuk membaca dan mempelajari kitab yang mulia ini. Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kitab ini adalah aplikasi yang dibuat ya untuk memudahkan kita semua dalam membaca dan mempelajari kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ini sudah dilengkapi dengan penjelasannya. Nah, teman-teman sekalian, ya sebelum kita mulai membaca ya sedikit dari pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, mari kita pertama-tama dulu ya mempelajari atau membaca biografi singkat dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Biografi Imam An-Nawawi rahimahullah, nasab dan keturunan Imam An-Nawawi. Beliau adalah Al-Imam Al-Hafiz Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Kata An-Nawawi dinisbahkan kepada sebuah perkampungan yang bernama Nawa, salah satu perkampungan di Hauran, Syriah, tempat kelahiran beliau. Beliau dianggap sebagai syekh dalam mazhab Asy-Syafi'i dan ahli fikih terkenal pada zamannya. Kelahiran dan lingkungan Imam An-Nawawi. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah di perkampungan Nawa dan dua orang tua yang soleh. Ketika berusia 10 tahun, beliau sudah mulai menghafalkan Al-Quran dan membacakan kitab fikih pada sebagian ulama di sana. Proses pembelajaran ini di kalangan ahli hadis lebih dikenal dengan sebutan Al-Qiraah. Suatu ketika, secara kebetulan seorang ulama bernama Syekh Yasin bin Yusuf Al-Maraqisi melewati perkampungan tersebut dan menyaksikan banyak anak-anak yang memaksa An-Nawawi kecil untuk bermain. Namun dia tidak mau, bahkan lari dari kejaran mereka dan menangis sambil membaca Al-Quran. Syekh ini kemudian menghantarkannya kepada ayahnya dan menasihati sang ayah agar mengarahkan anaknya tersebut untuk menuntut ilmu. Sang ayah setuju dengan nasihat ini. Pada tahun 649 Hijriah, An-Nawawi dengan dihantar oleh sang ayah tiba di Damaskus dalam rangka melanjutkan studinya di Madrasah Dar al-Hadits. Dia tinggal di Al-Madrasah Ar-Rahawiyah yang menempel pada dinding Masjid Al-Umawi dari sebelah timur. Pada tahun 651 Hijriah, dia menunaikan ibadah haji bersama ayahnya lalu pulang kembali ke Damaskus. Pengalaman intelektualnya. Pada tahun 665 Hijriah, saat baru berusia 34 tahun, beliau sudah menduduki posisi syekh di Dar al-Hadis dan mengajar di sana. Tugas ini tetap dijalaninya hingga beliau wafat. Dari sisi pengalaman intelektualnya setelah bermukim di Damaskus terdapat 3 karakteristik yang sangat menonjol. Pertama, kegigihan dan keseriusannya di dalam menuntut ilmu sejak kecil hingga meningkat remaja. Ilmu adalah segala-galanya bagi An-Nawawi, sehingga dia merasakan kenikmatan yang tiada tara di dalamnya. Beliau amat serius ketika membaca dan menghafal. Beliau berhasil menghafal kitab Tanbih Al-Ghafilin dalam waktu 4 bulan setengah. Sedangkan waktu yang tersisa lainnya dapat beliau gunakan untuk menghafal 1/4 permasalahan ibadah dari dalam kitab Al-Muhazzab karya Asy-Syairazi. Dalam tempo yang relatif singkat pula beliau telah berhasil membuat decak kagum sekaligus meraih kecintaan gurunya Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad Al-Makribi.
sehingga menjadikannya sebagai wakilnya di dalam halaqah pengajian yang dia pimpin bila mana berhalangan. Kedua, keluasan ilmu dan wawasannya. Mengenai bagaimana beliau memanfaatkan waktu seorang muridnya Alauddin bin Al-Attar bercerita. Pertama, beliau dapat membacakan 12 pelajaran setiap harinya kepada para syekh beserta syarah dan tashihnya. Kedua, pelajaran terhadap kitab Al-Wasit. Ketiga, terhadap kitab Al-Muhazzab. Keempat, terhadap kitab Al-Jam'u Baina As-Sahihain. Kelima, terhadap kitab Sahih Muslim. Keenam, terhadap kitab Al-Luma' karya Ibnu Jinni di dalam ilmu nahwu. Ketujuh, terhadap kitab Islah Al-Mantiq karya Ibnu As-Sukaid di dalam ilmu linguistik atau bahasa. Kedelapan, di dalam ilmu saraf. Kesembilan, di dalam ilmu usul fiqh. Kesepuluh, terkadang terhadap kitab Al-Luma' karya Abu Ishaq, dan terkadang terhadap kitab Al-Munkhatab karya Al-Fakhrur Razi. Ke-11, di dalam Asma'ur Rijal. Ke-12, di dalam Usuluddin. Beliau selalu menulis syarah yang sulit dari setiap pelajaran tersebut dan menjelaskan kalimatnya serta meluruskan ejaannya. Ketiga, produktif di dalam menelurkan karya tulis. Beliau telah berminat terhadap dunia tulis menulis dan menekuninya pada tahun 660 Hijriah saat baru berusia 30-an. Dalam karya-karya beliau tersebut akan didapati kemudahan di dalam mencernanya, keunggulan di dalam argumentasinya, kejelasan di dalam kerangka berpikirnya, serta keobjektifannya di dalam memaparkan pendapat-pendapat fuqaha. Buah karyanya tersebut hingga saat ini selalu menjadi bahan perhatian dan diskusi setiap muslim, serta selalu digunakan sebagai rujukan di hampir seluruh belantara dunia Islam. Di antara karya-karya tulisnya tersebut adalah Syarah Sahih Muslim, Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab, Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, Tahzib Al-Asma' wal-Lughat, Al-Arba'in An-Nawawiyah, Raudatut Talibin, dan Al-Minhaj fil Fiqh. Budi pekerti dan sifatnya. Para pengarang buku-buku biografi atau kutub at-tarajim sepakat bahwa Imam An-Nawawi merupakan hujung tombak di dalam sikap hidup zuhud, teladan di dalam sifat wara', serta tokoh tanpa tanding di dalam menasehati para penguasa dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Zuhud. Beliau hidup bersahaja dan mengekang diri sekuat tenaga dari kongkongan hawa nafsu. Beliau mengurangi makan, sederhana dalam berpakaian, dan bahkan tidak sempat untuk menikah. Kenikmatan di dalam menuntut ilmu seakan membuat dirinya lupa dengan semua kenikmatan itu. Beliau seakan sudah mendapatkan gantinya. Di antara indikatornya adalah ketika beliau pindah dari lingkungan yang terbiasa dengan pola hidup seadanya menuju kota Damaskus yang serba ada dan penuh glamor. Perpindahan dari dua dunia yang amat kontras tersebut sama sekali tidak menjadikan dirinya tergoda dengan semua itu, bahkan sebaliknya semakin menghindarinya. Wara'. Bila membaca riwayat hidupnya, maka akan banyak sekali dijumpai sifat seperti ini dari diri beliau. Sebagai contoh, misalnya beliau mengambil sikap tidak mau memakan buah-buahan Damaskus karena merasa ada syubhat tentang kepemilikan tanah dan kebun-kebunnya di sana. Contoh lainnya, ketika mengajar di Dar Al-Hadis, beliau sebenarnya menerima gaji yang cukup besar, tetapi tidak sedikit pun diambilnya. Beliau justru mengumpulkannya dan menitipkannya pada kepala madrasah. Setiap mendapatkan jatah tahunannya, beliau membeli sebidang tanah kemudian mewakafkannya kepada Dar Al-Hadis, atau membeli beberapa buah buku kemudian mewakafkannya ke perpustakaan madrasah. Beliau tidak pernah mau menerima hadiah atau pemberian kecuali bila memang sangat memerlukannya sekali, dan ini pun dengan syarat, yaitu orang yang membawanya haruslah diri yang sudah beliau percayai agamanya atau dinnya. Beliau juga tidak mau menerima sesuatu kecuali dari kedua orang tuanya atau kerabatnya. Ibunya selalu mengirimkan baju atau pakaian kepadanya, dan demikian pula ayahnya selalu mengirimkan makanan untuknya. Ketika berada di Al-Madrasah Al-Rawahiyah Damaskus, beliau hanya mau tidur di kamar yang disediakan untuknya saja di sana dan tidak mau diistimewakan atau diberikan fasilitas yang lebih dari itu.
menasihati penguasa dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Pada masanya banyak orang datang mengadu kepadanya dan meminta fatwa. Beliau pun datang dengan senang hati menyambut mereka dan berupaya seoptimal mungkin mencarikan solusi bagi permasalahan mereka. Sebagaimana yang pernah terjadi dalam kasus penyegelan dalam kasus penyegelan terhadap kebun-kebun di kisahnya. Suatu ketika seorang sultan dan raja bernama Az-Zahir Beybers datang ke Damaskus. Beliau datang dari Mesir setelah memerangi tentara Tartar dan berhasil mengusir mereka. Saat itu seorang wakil Baitul Mal mengadu kepadanya bahwa kebanyakan kebun-kebun di Syam masih milik negara. Pengaduan ini membuat sang raja langsung memerintahkan agar kebun-kebun tersebut dipagari dan disegel. Hanya orang yang mengakui kepemilikannya di situ saja yang diperkenankan untuk menuntut haknya, asalkan menunjukkan bukti yaitu berupa sijil atau kepemilikan. Akhirnya para penduduk banyak yang mengadu kepada Imam An-Nawawi di Dar al-Hadis. Beliau pun menanggapinya dengan langsung menulis surat kepada sang raja. Sang sultan gusar dengan keberaniannya ini dan dianggap sebagai sebuah kelancangan. Oleh karena itu dengan serta-merta dia memerintahkan bawahannya agar memotong gaji ulama ini dan memberhentikannya dari kedudukannya. Para bawahannya tidak dapat menyembunyikan keheranan mereka dengan menyeletuk, sesungguhnya ulama ini tidak memiliki gaji dan tidak pula kedudukan paduka. Menyadari bahwa hanya dengan surat saja tidak mempan, maka Imam An-Nawawi langsung pergi sendiri menemui sang sultan dan menasihatinya dengan ucapan yang keras dan pedas. Rupanya sang sultan ini ingin bertindak kasar terhadap diri beliau, namun Allah telah memalingkan hatinya dari hal itu, sehingga selamatlah syekh yang ikhlas ini. Akhirnya sang sultan membatalkan masalah penyegelan terhadap kebun-kebun tersebut, sehingga orang-orang terlepas dari bencananya dan merasa tentram kembali. Wafatnya pada tahun 676 Hijriah, Imam An-Nawawi kembali ke kampung halamannya Nawa setelah mengembalikan buku-buku yang dipinjamnya dari Badan Urusan Wakaf di Damaskus. Di sana beliau sempat berziarah ke kuburan para syekhnya. Beliau tidak lupa mendoakan mereka atas jasa-jasa mereka sambil menangis. Setelah menziarahi kuburan ayahnya, beliau mengunjungi Baitul Maqdis dan kota Al-Khalil, lalu pulang lagi ke Nawa. Sepulangnya dari sanalah beliau jatuh sakit, dan tak berapa lama dari itu beliau dipanggil menghadap Al-Khaliq pada tanggal 24 Rajab pada tahun itu. Di antara ulama yang ikut menyalatkannya adalah Al-Qadi Izzuddin Muhammad bin As-Sa'iq dan beberapa orang sahabatnya. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmatnya yang luas dan menerima seluruh amal solehnya. Amin. Ini diambil dari pengantar kitab Nuzhah Al-Muttaqin Syarh Riyadhus Shalihin karya Dr. Mustafa Said Al-Kin. Demikian yang pada bagian ini kita cukupkan untuk membaca biografi Imam An-Nawawi. Semoga masih diberikan kita kesempatan untuk melanjutkan pembacaan dari kitab yang mulia ini.